Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas cerpen yang berjudul Pernikahan Rahasia Siswa SMA. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di sebuah desa yang masih terlihat asri dan indah itu, Kiara berdiri tepat di jembatan dan menghadap ke arah sungai. Dia melemparkan batu besar ke sungai karena merasa kesal. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, dia langsung menuju ke rumah dan akan mengemasi semua barangnya. Hari ini dia akan pindah sekolah ke kota. Ibu dan bapaknya ikut mengantarnya ke sana. Kiara sedih karena harus berpisah dengan teman masa kecilnya. Dia sudah nyaman di daerah ini dan sekarang tiba-tiba bapaknya malah menyuruhnya pindah sekolah ke kota. Dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat lagi. Pak, Kiara nggak mau loh pindah sekolah ke kota. Lagian biaya di sana pasti mahal. Belum lagi Kiara nggak kenal sama siapapun di sana, ujarnya. Nak, keputusan Bapak sudah bulat, cepat beresin semua barang kamu. Besok pagi kita berangkat. Iya udah, Kiara mau keluar dulu. Izin Kiara dengan wajah lesunya. Mau kemana toh Kiara? Sudah malam ini, teriak Yadi. Sudahlah Pak, mungkin dia mau bertemu temannya dulu untuk perpisahan. Jangan terlalu keras loh, ujar Nelly, istri dari Yadi yang tidak lain adalah ibu kandung Kiara. Yadi menghembus nafasnya yang pasrah, dan dia langsung mengemasi kembali barang-barang yang akan dibawa ke kota. Mereka tidak memberitahukan apa alasannya mengapa dia disuruh pindah sekolah. Yadi memiliki sahabat seorang pengusaha di kota. Dahulunya mereka mengikat perjanjian tentang sebuah pernikahan untuk anak mereka, jika salah satunya sudah lebih dulu menginjak umur 17 tahun. Dan saat ini anak lelaki dari sahabatnya sudah genap 17 tahun dan sudah waktunya bagi mereka untuk menepati janji tersebut. Yadi juga merasa lega jika nanti Kiara dijaga oleh mereka di kota tanpa harus ngekos dan belum tentu akan baik untuk keselamatan Kiara. Pagi hari sekali mereka sudah berada di stasiun kereta api. Mereka telah menunggu hampir 1 jam di tempat itu dan waktunya mereka berangkat. Dengan disiplin mereka menaiki gerbang kereta api. Kiara hanya mampu tersenyum saja dan tidak ingin berbicara apapun. Dia harus ikhlas menjalani semuanya karena ini adalah hal yang terbaik untuk dirinya, yang diberikan kedua orang tuanya. Pemandangan yang indah itu membuat Kiara sungguh takjub, manik matanya terus melihat keluar jendela, bahkan perasaannya saat ini menjadi lebih baik dan dia menatap kedua orang tuanya. Pak, Bu, Kiara pindah ke sekolah apa? Tanyanya. Nanti kamu tahu juga, sayang. Intinya selama di sana kamu jangan lupa ibadah dan juga jangan berbuat hal yang bisa mengecewakan ibu sama bapak, ujar Nelly tersenyum menatap putrinya. Kiara menganggukkan kepalanya, dia terlihat sangat manis dan anggun. Dia membayangkan sekolah yang bagus dan juga teman-teman yang baik. Dia berharap jika semuanya berjalan sesuai harapannya saat ini. Sudah 4 jam lamanya mereka menempuh perjalanan, hingga akhirnya mereka sampai di kota yang akan ditinggali oleh Kiara untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi yang membuat Kiara aneh adalah, bawaan orang tuanya yang begitu banyak, padahal mereka hanya mengantarkan Kiara saja. Dia ingin bertanya namun merasa tidak enak, jadi dia pendam saja dan berusaha tidak berpikir yang aneh-aneh. Loh, ini rumah siapa, Bu? Tanya Kiara bingung. Dia memandangi rumah mewah di depannya. Apakah mereka salah alamat atau mereka salah diturunkan oleh taksi tadi? Pikiran Kiara tidak tenang saat ini. Ini rumah sahabat Bapak, ayo kita masuk, ajak Yadi. Dia membunyikan bel rumah, dan disambut baik oleh pelayan yang ada di rumah tersebut.
serta mempersilahkan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Kiara merasa tidak nyaman, dan manik matanya terus menyapu seluruh ruangan itu. Dan dia mengamati sebuah foto keluarga yang tertempel di dinding. Dia mengamati foto itu dan memperhatikan anak lelaki yang ada di situ, tanpa disadarinya senyumannya mengembang. Ganteng banget, apa dia juga sekolah di sekolah baruku nanti ya? Batin Kiara. Yadi, apa kabar? Teriak lelaki paruh baya, dan langsung menjabat tangan Yadi dan juga Nelly. Kiara tersenyum manis, sambil ikut menjabat tangan lelaki itu. Lalu keluarlah seorang wanita yang Kiara yakini adalah istri dari Om yang ada di depannya. Wanita itu sangatlah cantik, dan untuk di usianya masih terlihat muda. Dan ia memeluk ibunya Kiara sambil memandangi Kiara dengan senyum manisnya. Kiara juga ikut mencium tangan wanita itu. Ini Kiara, Masya Allah cantik sekali, puji wanita itu. Iya, Tante terima kasih. Bentar ya biar Tante panggilkan anak Tante dulu. Elis langsung pergi ke atas untuk memanggil Ravendra. Ravendra, panggil Elis. Tidak ada jawaban, itu membuatnya langsung masuk saja. Saat melihat Ravendra masih nyenyak tertidur di atas ranjangnya, membuat amarah Elis meluap, dia langsung menarik selimut dan membuka jendela. Mama, apaan sih? Ini kan hari Minggu. Raven masih ngantuk. Bangun, ada yang mau Mama kenalin sama kamu. Raven males kenalan sama siapapun. Bangun, atau semua kartu kredit dan aset kamu Mama sita. Ancam Elis. Mama nggak asik mainnya. Selalu ngancem mulu. Iya ini Raven bangun. Mandi dulu. Dengan nyawa yang belum sepenuhnya terkumpul, dia berjalan menuju kamar mandi. Bruh. Raven menabrak pintu akibat berjalan sambil tertidur. Hal itu membuat Elis menggelengkan kepalanya. Raven langsung membuka matanya, dan mengusap kepalanya yang sakit, dan berjalan kembali memasuki kamar mandi. Cepatan, Mama tunggu di bawah, teriak Elis. 30 menit lamanya sudah, Kiara berada di rumah ini. Namun lelaki itu belum juga muncul. Elis kembali gelisah dan izin untuk memanggil Ravendra. Namun dia belum sempat menaiki tangga sudah terlihat anak kesayangannya itu, berdiri di atas dan menatap mereka semua, dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Manik mata Kiara terpesona melihat ketampanan Ravendra, dia tidak menyangka, jika anak dari sahabat bapaknya sungguh tampan sekali. Seperti biasa wanita pada umumnya, jika melihat lelaki tampan maka pandangan sangat sulit dialihkan, dan itu terjadi pada Kiara saat ini. Ravendra menuruni tangga dan tangannya dia letakkan di saku celananya. Setelah dia turun dan mendekati Elis dia pun berbisik. Ma, mereka siapa? Mereka calon keluarga kamu. Maksud Mama, tanya Ravendra sambil mengerutkan keningnya. Sudah salaman dulu sana. Elis mendorong tubuh Ravendra hingga dia tepat berdiri di hadapan Yadi. Ravendra tersenyum kaku, dan langsung mencium tangan Yadi dan juga Nelly. Namun saat manik matanya melihat ke Kiara, dia langsung berdiri dan memasang wajah dingin kembali. Kiara langsung menaikkan satu alisnya melihat perilaku lelaki itu. Respeknya langsung berkurang karena melihatnya seperti itu. Raven, itu anaknya Tante Nelly namanya Kiara. Kenalan dong, ujar Elis. Udah tahu, jawab Ravendra. Hah, kalian sudah saling mengenal? Bersambung terima kasih sudah menonton.